Film kali ini yang akan kita bahas alur ceritanya berjudul Dirty Angels, dirilis tahun 2024 dengan sutradara Martin Campbell. Film dimulai di Afghanistan sekitar tahun 2021. Terlihat seorang laki-laki sedang menikmati kopi, bernama Amir. Amir merupakan pimpinan kelompok teroris. Walaupun terlihat biasa saja, namun Amir orang yang kejam. Tak lama penjual kopi itu memberikan secari kertas kepada Amir setelah ia mendapat telepon. Setelah membaca pesan itu, Amir kemudian pergi. Amir lalu berjalan menuju ke markasnya. Dan di markas itu ada beberapa tentara Amerika yang ditahan dan dikurung. Salah satu tentara itu bernama Jack, berpangkat wakil komandan. Amir lalu membawa Jack dan jalannya ke tengah pasar. Dengan dikerumuni dan ditonton orang banyak, Jack berada di tengah kerumunan itu. Sedangkan anak buahnya dilepas burgornya lalu diberi batu satu persatu. Dan diminta untuk melempari Jack dengan batu itu sebagai hukuman. Salah satu dari anak buah itu membuang batu itu dan tidak mau melakukannya. Melihat itu, Amir lalu membunuh salah satu warganya. Melihat itu, tentara itu lalu mengambil kembali batunya kemudian melemparkannya ke arah Jack dengan penuh kesedihan. Setelah itu diikuti oleh warga yang lain juga melempari Jack dengan batu. Tak lama datang helikopter Amerika yang membuat orang-orang bubar dan terjadi adu tembak. Jack dibawa masuk dalam helikopter sedangkan yang lain dibawa oleh Amir. Setelah Jack masuk ke dalam helikopter dan akan pergi dari tempat itu, Jack meminta untuk pilot kembali untuk menyelamatkan tentara lainnya. Namun perintah Jack tidak digubris. Karena hal itu, Jack harus melihat anak buahnya dieksekusi oleh Amir. Hal itu mempengaruhi emosinya. Kembali ke masa sekarang. Di SMA Perempuan Internasional Quetta, Pakistan. Di tempat itu ada beberapa anak diplomat Amerika yang sekolah di sana. Salah satunya adalah anak Camilla Durrani yang bernama Badia Durrani. Camilla merupakan mantan Menteri Afghanistan dan dianggap pengkhianat oleh Amir. Saat para murid sedang melakukan aktivitas belajar mengajar, ada beberapa murid yang memilih untuk ngerumpi di kamar mandi, yaitu gengsnya Badia. Tak lama datang Amir dan anak buahnya yang langsung mengumpulkan semua murid dan memasukkannya ke dalam truk. Badia yang melihat itu lalu mengajak teman-temannya lari ke atap. Sedangkan Amir bertanya kepada murid lainnya, di mana anak Camilla berada. Bu guru menjawab kalau ia tidak masuk. Amir yang tidak percaya lalu membunuh guru itu. Setelah itu meminta untuk anak buahnya mencarinya lagi. Selagi anak buah Amir mencari, Badia mengajak teman-temannya untuk menuju ke parkiran. Namun saat berada di tangga, Badia tanpa sengaja menabrak salah satu anak buah Amir dan membuatnya terjatuh. Badia lalu mengambil senjata orang itu yang terjatuh lalu menembakkannya. Tak lama muncul Amir. Saat akan menembak Amir, senjatanya kehabisan peluru. Karena itu Badia langsung naik ke atap. Saat di atap, Badia sempat melakukan perlawanan, namun itu percuma. Sampai akhirnya Badia ditangkap dengan beberapa temannya. Sedangkan teman yang lain sebagai peringatan mereka dilempar dari atas gedung dan mati. Setelah itu Amir melakukan siaran, meminta tebusan 10 juta dolar setiap anak. Sedangkan yang diculik ada 7 anak. Serta meminta untuk membebaskan Sheikh Al-Simali yang dianggap orang suci yang ditahan oleh para Taliban. Siaran itu ditonton oleh Camilla. Scene lalu berpindah ke Fort Irwin, California, yang merupakan tempat latihan tentara Amerika. Di tempat itu sedang ada sidang tertutup tentang Jack yang menuntut pilot yang telah menyelamatkannya saat di Afghanistan sebagai pengecut karena tidak mau menyelamatkan rekannya yang lain. Hal itu ditentang oleh petinggi, namun Jack tetap kekeh dengan tuntutannya. Karena Jack memiliki prinsip tidak akan meninggalkan rekannya. Karena hal itu, keputusannya belum ada dan sidang masih ditunda. Singkat cerita, setelah Jack melakukan latihan, ia ditemui oleh seorang laki-laki yang bernama Travis.
Travis menawari Jack untuk menyelamatkan anak-anak SMA yang diculik oleh para teroris. Namun Jack tidak begitu tertarik dan meminta untuk tim lainnya saja. Travis mengatakan kalau sudah mengirim tim lain namun tidak ada yang pernah kembali. Travis lalu menunjukkan foto Amir agar Jack tertarik. Melihat itu, Jack menerimanya karena ingin balas dendam. Dan dalam misi itu, Jack menyamar menjadi tim medis. Setelah itu, Jack pergi ke Quetta, Pakistan. Selama misi, Jack menggunakan nama samaran Jessica Rabbit. Setelah sampai di bandara Pakistan, Jack dijemput seorang bernama Abbas, warga Pakistan yang akan ikut membantu dalam misi penyelamatan itu. Jack lalu diantar ke sebuah hotel. Di dalam hotel itu, Jack disambut oleh Rockwell atau sebut saja Rocky, salah satu anggota yang akan ikut dalam misi. Rocky lalu membawa Jack bertemu dengan anggota lainnya. Jack yang tidak terlalu suka basa-basi terlihat canggung saat bertemu yang lainnya. Di tempat itu ada Gig, Rachel atau dipanggil Shooter, seorang ahli senjata. Teresa dipanggil Bom, ahli peledak. Jen dipanggil Medik, seorang ahli medis. Dan seorang dokter yang bernama Dr. Mike, yang terlihat mempunyai hubungan dengan Medik. Dr. Mike akan memandu mereka untuk melewati perbatasan Pakistan dengan membawa obat-obatan ke daerah Kos tempat di mana Syekh ditahan, dan daerah yang diizinkan oleh Taliban. Setelah berdiskusi tentang rencana yang akan dilakukan, Jack lalu pergi ke warnet. Di sana ia menghubungi teman Talibannya yang bernama Awina, yang dulu pernah diselamatkan oleh Jack. Jack menghubunginya, meminta bantuan untuk mencarikan tempat di mana para gadis SMA itu ditahan. Awina mengatakan kalau ia tidak tahu, namun Jack terus mendesaknya dan hanya memberi waktu 12 jam saja. Setelah itu Jack pergi untuk menemui Travis. Jack menanyakan soal senjata, apakah masih aman. Travis mengatakan kalau ia menyimpan senjatanya dengan aman. Tak lama datang Camilla, yang langsung bertanya tentang di mana putrinya berada. Namun Travis menjawab kalau ia mempunyai informan yang dapat dipercaya. Camilla memberitahu kalau rencana mereka gagal, ia meminta untuk memenuhi permintaannya. Namun hanya untuk anaknya saja. Hal itu dilakukan karena pemerintah Amerika juga melakukan hal yang sama saat penyelamatan warganya saja. Selain itu, Camilla juga membantu mereka untuk melewati perbatasan. Karena Camilla punya kenalan yang bernama Basir. Mereka tidak perlu mencarinya, biarkan Basir yang menemui mereka. Hari berikutnya, Jack dan tim bersiap dengan menggunakan 2 truk dan 1 mobil. Saat melihat Abbas yang menyetir, Jack memilih untuk ikut truk yang lainnya, karena Jack agak trauma dengan cara Abbas menyetir. Sedangkan di truk lain yang menyetir adalah adik Abbas yang bernama Malik. Malik juga akan membantu dalam misi ini. Singkat cerita, saat di perbatasan, para petugas coba mengecek barang bawaannya dengan cara mengacak-acak, walaupun Abbas sudah coba menjelaskannya. Karena keributan itu membuat Basir muncul yang langsung memberitahu kalau mereka boleh lewat dan meminta untuk anggotanya membereskan barang-barang itu lagi. Setelah itu, Basir memberikan secari kertas kepada Travis dan memintanya kalau darurat menghubungi nomor itu. Mari berpindah sejenak ke markas Amir, di mana ia memanggil salah satu gadis SMA itu yang bernama Hale. Amir menawari Hale akan membebaskannya asal Hale mau mengantarkan sebuah surat ke kantor polisi Taliban. Karena tergiur akan dibebaskan, Hale pun menerima tugas itu. Sedangkan di tempat lain, Jack dan regunya sudah sampai di tempat tujuan, yaitu markas Taliban. Mereka kemudian menurunkan muatan. Abbas juga memberitahu letak gudang senjatanya. Setelah selesai mengamati, Jack dan lainnya pergi ke hotel. Travis lalu mengajak Bom dan Shooter pergi untuk mengambil senjata yang Travis simpan. Namun saat sampai, mereka terkejut karena tempat itu sudah hancur. Karena hal itu, mereka kemudian kembali ke hotel penuh kekecewaan. Sedangkan Jack setelah Travis pergi, ia juga ikut pergi untuk menemui Awina. Walaupun sambutannya kurang menyenangkan, namun mereka tetap senang saling bertemu dan berpelukan. Jack lalu bertanya di mana para gadis ditahan.
Belum sempat dijawab, Sin lalu berpindah ke kantor polisi Taliban. Hale dengan diantar oleh anak buah Amir lalu masuk ke kantor polisi. Saat akan menyerahkan surat itu, tiba-tiba mobil yang membawa Hale meledak yang menyebabkan Hale dan beberapa polisi meninggal. Dan ledakan itu terlihat dari hotel. Setelah melihat itu, Malik coba untuk memeriksanya. Selagi Malik memeriksa ledakan itu, Travis dan yang lainnya berkumpul untuk membicarakan lokasi para sandera dengan menggunakan pemetaan satelit. Namun tiba-tiba Jack datang dengan membawa koordinat di mana para sandera dikurung yang sesungguhnya. Ia mendapat informasi itu dari Awina, yaitu di sebuah pabrik tembakau kosong. Travis bertanya dari mana Jack mendapatkan info itu. Jack lalu menceritakan saat pertama bertemu dengan Awina dan bagaimana ia bisa akrab dengannya. Setelah meyakinkan kalau info itu benar, Travis mempercayai Jack. Karena senjata simpanan Travis telah lenyap, mereka lalu berencana menyerbu gudang senjata milik Taliban yang tadi ditujukan oleh Abbas. Malam harinya, Jack dan lainnya bersiap untuk menyerbu gudang itu. Namun sebelum itu, mereka memancing para penjaga dengan meledakkan sebuah bangunan. Mendengar ledakan itu, sebagian tentara penjaga pergi menuju bangunan tersebut. Setelah cukup aman, mereka melumpuhkan penjaga yang berada di pos penjaga. Setelah itu masuk. Berganti mobil lalu masuk ke gudang senjata, sambil melumpuhkan penjaga di gudang itu. Setelah cukup aman, mereka membawa senjata yang mereka butuhkan. Selagi yang lain memasukkan senjata, Geek menerbangkan drone untuk melihat keadaan. Sedangkan Bom mengaktifkan ranjau darat untuk jaga-jaga. Namun tak berselang lama, tentara yang tadi pergi sudah pada kembali. Dan saat melihat ada yang tewas, para tentara itu lalu waspada. Geek juga memberitahu kalau para tentara datang. Setelah itu mereka mengeluarkan mobilnya untuk dijadikan tameng. Lalu terjadi adu tembak. Travis menggunakan bazooka untuk memisahkan kedua mobil sehingga kedua mobil itu menginjak ranjau dan meledak. Kesempatan itu digunakan Jack dan yang lainnya untuk kabur. Saat mereka kabur, ada satu tentara yang masih hidup dan menembaki mobil Jack, yang membuat Dr. Mike terkena dan jatuh dari mobil. Melihat itu, Jack meminta kepada Malik untuk kembali, namun Malik menolaknya. Tapi Jack terus memintanya kembali, sampai Jack mengumpamakan bagaimana kalau itu adalah Abbas. Mendengar itu, Malik lalu membalikkan mobilnya, begitu juga mobil satunya. Malik bersama dengan yang lain membawa mayat Dr. Mike ke mobil. Kembali terjadi adu tembak. Kali ini Travis yang tertembak saat baru turun dari mobil. Jack dengan cepat membawa Travis masuk ke dalam mobil. Sedangkan Bom sebelum pergi meletakkan bom di dalam mobil lalu meledakkannya sebagai pengalihan selagi mereka pergi. Setelah dirasa aman, mereka semua berhenti, yang pada akhirnya Travis juga meninggal. Jack lalu meminta untuk Geek melacak telepon milik Basir saat Jack menghubunginya. Namun sebelum itu, Rocky marah kepada Jack atas tindakannya tadi dan meminta kalau ingin menebus kesalahan di masa lalu untuk tidak membahayakan yang lainnya. Jack lalu mengatakan kalau mereka tidak akan meninggalkan siapapun. Selain itu, kalau mayat Dr. Mike tidak dibawa dan orang Taliban itu tahu siapa mereka, tidak ada kesempatan lagi. Terlihat juga kalau Jen terlihat sedih dan marah bercampur-campur. Di tengah perdebatan itu, Geek memberitahu kalau teleponnya sudah tersambung. Jack coba mengobrol dengan Basir selagi Geek melacak lokasinya. Jack coba meminta bantuan, namun karena para tentara sedang mencari mereka, Basir mengatakan kalau ia tidak bisa membantunya. Tapi setelah lokasinya terlacak, Jack lalu mengatakan kalau ia akan menemuinya, setelah itu menutup teleponnya. Pagi harinya, mereka mendatangi rumah Basir. Basir meminta untuk mereka pergi dari rumahnya. Namun Jack mengatakan kalau mereka tidak ada pilihan dan mereka butuh tempat untuk menguburkan mayat kedua rekannya. Setelah dipertimbangkan, Basir setuju. Setelah itu, Jack dan yang lainnya membuat lubang kubur. Terlihat kesedihan dari anggota lain dan kesedihannya begitu dalam dari Jack. Setelah selesai menguburkan, datang Camilla menemui mereka. Setelah Basir menghubunginya serta menceritakan apa yang terjadi.
Camilla juga mengatakan kalau dalam berita penyerangan di gudang dan di kantor polisi dilakukan oleh teroris. Karena hal itu, Camilla yang mulai khawatir meminta untuk menebus anaknya dengan membawa uang 10 juta dolar dalam bentuk pecahan 1.000 dolar. Hal itu sedikit membuat Jack curiga, karena pecahan 1.000 dolar tidak banyak diedarkan. Camilla mengatakan kalau itu uang palsu, dan Amir akan cukup membutuhkan waktu untuk mengetahui kalau uang itu palsu. Karena Travis sudah tewas, Jack lah yang harus memimpin tim dan memutuskan rencananya. Camilla meminta untuk menyelamatkan anaknya. Setelah itu, sisanya biar dibayar oleh Amerika. Setelah itu, Jack dan lainnya bisa kabur. Camilla menganggap kalau tujuan Jack adalah kabur. Karena itu, Camilla meminta untuk melakukan hal yang baik sebelum kabur. Setelah itu, Camilla pun pergi. Kate lalu bertanya apa mereka punya jalan keluar. Jack mengatakan memiliki nomor yang bisa dihubungi saat evakuasi, dan Black Hawk akan menunggu di perbatasan. Jack lalu meminta untuk menonaktifkan ponsel serta merusak kartunya agar tidak bisa dilacak. Sin kemudian sejenak berpindah ke markas Amir. Badia dibawa untuk bertemu dengan Amir. Amir berencana untuk menikahi Badia, dan apabila Badia mau, itu akan menyelamatkan teman-temannya. Badia mengira kalau temannya akan dilepaskan, tapi kenyataannya akan dinikahkan dengan anak buah Amir yang dipercayanya. Menurut Amir itu lebih baik daripada dijadikan budak. Tapi Badia belum menjawabnya dan masih memikirkannya. Kembali ke tempat Jack. Saat Jack sedang melamun, tiba-tiba terdengar suara siulan. Semua orang lalu bergegas keluar. Suter memberitahu kalau ada mobil datang. Mengetahui itu, semua lalu bersiap dengan senjatanya masing-masing. Setelah mobil itu terlihat, ternyata itu mobil milik Awina. Mengetahui itu, Jack lalu menyambutnya. Awina memberitahu kalau para Taliban mengira kalau yang menyerang gudang senjata adalah para teroris untuk menyerang penjara di mana Sheikh ditahan. Karena itu, Sheikh akan dipindahkan. Sedangkan menurut Amir yang menyerang adalah orang Amerika. Karena itu ada info kalau para tahanan akan dipindahkan. Mengetahui Sheikh akan dipindahkan, mereka mempunyai rencana untuk menculik Sheikh saat dipindahkan, untuk dijadikan alat tukar dengan Amir. Sebelum itu mereka memusnahkan tanda pengenal medisnya. Jack juga memberitahu kalau mereka ada yang tertangkap untuk mengaku sebagai tentara Amerika, karena mereka akan ditukar. Singkat cerita, Sheikh akhirnya dipindahkan. Rocky dan King memantau melalui drone. Saat mobil yang membawa Sheikh keluar dari penjara, mereka lalu mengejar rombongan itu. Setelah Suter melihat Rocky dan King lalu memberitahu yang lainnya. Setelah itu mereka semua bersiap-siap dengan senjatanya masing-masing. Rocky melihat ada bus yang datang ke arah mereka. Karena tidak ingin ada korban lain, Rocky menghentikan bus itu dengan menjatuhkan diri. Namun Rocky malah tersangkut di bawah bus. Di sisi lain, salah satu mobil rombongan mengenai tali jebakan, membuat tiang listrik meledak dan menjatuhi mobil itu, sehingga mobil yang lain jadi berhenti. Setelah itu, Jack, Medik, dan Malik membasuhkan ketiga mobil itu. Di tengah kegaduhan itu, Jack dan Bom mengeluarkan Sheikh lalu membawanya masuk ke dalam mobil. Tak lama, bantuan tentara datang. Sebagian adu tembak dengan tentara, sedangkan Jack dan dicoba mengeluarkan Rocky, namun tidak bisa. Karena tidak ada pilihan, mereka meninggalkan Rocky. Sebelum pergi, Jack meminta untuk Rocky mengaku sebagai tentara Amerika. Sedangkan di sisi lain, Abbas tertembak saat akan masuk ke dalam mobil. Melihat itu, dengan cepat Malik membantunya masuk ke dalam mobil. Setelah semua masuk, mereka bergegas pergi. Pada akhirnya, Abbas pun tewas. Malik lalu menguburkan di sebelah kuburan Dr. Mike dan Travis. Melihat itu, Jack kembali terlihat sedih. Tak lama datang Medik mendekat. Medik lalu bertanya tentang masa lalu Jack. Setelah terdiam beberapa saat, Jack lalu menceritakan saat mereka tertangkap oleh kelompok Amir. Menceritakan saat pimpinan Jack yang bernama Frank akan dilempari batu seperti Jack dahulu. Awalnya Jack menolak, namun Amir membunuh warga sipil. Akhirnya, karena tidak ada pilihan, Jack dan lainnya melempari Frank hingga tewas. Di sela-sela pembicaraan, ada yang memberitahu kalau Rocky masuk TV. Di siaran itu, Rocky siap dieksekusi.
Namun sebelum itu diminta untuk melakukan pembelaan. Teman-temannya berharap kalau Rocky mengatakan kalau ia tentara Amerika. Ternyata Rocky hanya berdoa yang membuat Rocky langsung digorok lehernya dan tewas, membuat teman-temannya bersedih. Jack yang begitu marah mendatangi Jack sambil menodongkan pistol. Ternyata di tempat itu juga ada Awina yang ternyata memberitahu Amir lokasi mereka berada. Melihat itu, Jack lalu memukulnya hingga pingsan. Mengetahui dikhianati, Jack lalu meminta untuk membawa mobilnya ke ujung jalan dan menaruh uangnya di dekat Awina pingsan. Setelah itu mereka melihat dari kejauhan. Tak lama datang mobil Amir dan anak buahnya, yang langsung membawa Jack dan Awina pergi dari tempat itu serta uang yang ada di dalam tas. Setelah mereka pergi, Jack meminta untuk melacak nomor HP-nya yang telah disembunyikan di tas uang. Setelah mengetahui lokasinya, mereka semua pergi ke tempat itu, menghabisi penjaga yang mereka temui. Lalu Jack coba masuk ke dalam melalui cerobong. Agar tidak diketahui, Jack memakai pakaian tertutup seperti wanita-wanita yang ada di situ. Jack membaur sambil melihat-lihat kondisi tempat itu, serta mengetahui di mana para gadis dikurung. Di waktu yang bersamaan, setelah Jack sampai di markas Amir, Amir lalu menemui Badia, menanyakan keputusannya. Setelah dipikirkan dengan terpaksa, Badia menerimanya. Setelah itu diadakan acara pernikahan dan Jack sebagai penghulunya. Setelah Jack menyatakan sah, Amir lalu membunuhnya. Tak lama datang anak buah Amir memberitahu kalau uang itu palsu dan menemukan HP milik Jack. Karena hal itu, Awina dibunuh lalu Amir meminta untuk mengumpulkan semua wanita. Sebelum itu, Jack dan timnya sudah masuk, berpencar dan memasang beberapa bom, serta pergi ke tempat di mana para gadis ditahan, berpura-pura memberi makanan. Karena ada perintah untuk semua wanita berkumpul, penjaga saat akan membawanya langsung dibunuh. Sedangkan setelah semua wanita berkumpul, mereka diminta untuk membuka penutup wajahnya. Semua membukanya, sampai ada satu yang tidak membukanya. Karena curiga penjaga itu membukanya, ternyata itu medik yang langsung meledakkan bom yang telah dipasang, sehingga membuat kegaduhan. Lalu terjadi baku tembak. Di sisi lain, Badia bisa keluar dari kamar itu, lalu menghampiri teman-temannya. Jack yang melihat Badia lalu meminta untuk membantu teman-temannya keluar. Sedangkan Jack berkelahi dengan Amir, yang pada akhirnya Jack bisa membunuh Amir. Di sisi lain, Basir yang ikut adu tembak pada akhirnya tertembak dan tewas. Setelah anak-anak masuk ke dalam mobil, terlihat Malik menyelamatkan shooter yang tertimpa karena dampak ledakan. Selain itu, Jack setelah mengalahkan Amir, ia datang dengan membawa medik yang terluka. Jack yang melihat Kick yang tertimpa reruntuhan coba untuk menyelamatkannya. Namun Kick yang merasa tidak akan selamat meminta Jack untuk meninggalkannya. Tapi Jack tidak mau. Namun setelah diyakinkan oleh Kick, Jack akhirnya meninggalkan Kick. Setelah itu, Jack dan yang lainnya pergi dari tempat itu, menggunakan mobil menuju ke tempat helikopter penyelamat datang. Mereka semua lalu naik ke helikopter, namun Jack dan Malik memutuskan untuk tidak ikut dan pergi menggunakan mobil. Entah mau kemana mereka tidak ada yang tahu. Karena itu cerita pun usai.